Ini struktur bertahan yang dibentuk oleh Arema FC 4-4-2. Jarak antar lini yang dibentuk oleh Arema FC rapat sehingga menyulitkan pemain Madura United untuk bisa membongkar pertahanan dari Arema. Di sisi lain, ketika Madura United melakukan penyerangan, mereka pun memiliki problem khususnya dari lini tengah menuju sektor depan. Tidak memunculkan yang namanya koneksi, sehingga Madura United sulit untuk bisa secara konsisten masuk ke daerah final third. Ya, Madura United harus menerima kekalahan saat menghadapi Arema FC dengan skor akhir 2-4 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu, Arema ciptakan gol di menit 8 lewat Dalberto, asis dari William Morera. Lalu disamakan oleh Madura di menit 23 lewat Iran Junior, asis dari Maxwell. Gol kedua Arema dicetak oleh Ahmad Maulana Syarif di menit 32, asis dari Choi. Gol ketiga Arema dibuat oleh Thales di menit 45 plus perpanjang waktu 1 menit, asis dari William Morera. Dan gol keempat Arema dibuat oleh Charles Lokolingoy di menit 85, asis William Morera. Sedangkan gol kedua Madura dicetak oleh Lulinya di menit 90 plus perpanjang waktu kedua menit, asis dari Christian Rontini. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika kita lihat susunan formasi kedua tim, Madura United di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, ini merupakan line up yang memang rutin dimainkan oleh pelatih Madura United. Sedangkan Arema FC bersama Coach Joel Quernelly gunakan pola yang sama, 1-4-2-3-1. Tentu yang membedakan di atas lapangan bagaimana permainan posisi yang dilakukan oleh Arema FC. Khusus kita bahas Madura United, teman-teman, sebelum masuk ke Arema. Ya, Madura United ya, salah satu problem yang kentara saat menghadapi Arema ini bagaimana kekroposan di lini pertahanan Madura United. Kesalahan-kesalahan elementer yang harusnya di level profesional, di level kasta tertinggi Liga 1 Indonesia tak boleh terjadi. Misal, gol pertama itu lucu banget golnya. Ketika pemain dari Madura United memainkan bola di daerah permainan mereka sendiri, namun tidak secara oke di build up ulang, dialirkan bola oleh kiper Madura namanya Dida, sehingga dikala pressing yang sudah dilakukan oleh Arema pelan-pelan naik, bola tersebut jatuh ke pemain Arema FC. Tujuan pressing kan sudah berkali-kali kita katakan, teman-teman. Yang pertama, rebut bola, ganggu lawan, dan buat lawan melakukan permainan long ball. Nah, tujuan pressing ya penerapan pressing yang dilakukan oleh Arema FC berhasil, sehingga membuat pemain Madura United pun terganggu, tidak nyaman, dan di situ Dalberto bisa menciptakan sebuah gol. Nah, aku tidak hanya melihat bagaimana Dalberto menciptakan sebuah gol, tetapi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Madura United ketika Dida sudah menerima bola. Tidak ada opsi passing baru yang dimiliki, yang dibuat oleh pemain-pemain Madura United, sehingga Dida pun posisinya dalam keadaan terjepit, dan ya, pemain Arema FC dengan prima bisa mengantisipasinya. Dan salah satu titik fokus aku, teman-teman, ya, di sektor kanan dari Madura United, fullback namanya Ibrahim Sanjaya, 22 nomor punggungnya. Nah, banyak sektor dia dicecar ataupun tidak optimal ketika dia mengambil keputusan, termasuk misal gol kedua Arema FC, Ahmad Maulana Syarif di menit 32, gol tercipta, teman-teman. Ibrahim Sanjaya pembacaan bolanya tidak prima, dan memang bagaimana bola tersebut memantul pun menyulitkan Ibrahim Sanjaya untuk menepis, mengantisipasinya, dan membuat Ahmad bisa menciptakan sebuah gol. Nah, kita bedah, memang bukan hanya Ibrahim Sanjaya di sektor pertahanan dari Madura United ini yang menjadi masalah. Pedro Montero, ia pemain asing, tapi nggak bisa menjadi leader, nggak bisa memimpin, mengomandoi pertahanan dari Madura United. Jujur, kehilangan M. Fahrudin, teman-teman, ini menjadikan kehilangan sosok pemimpin di lini pertahanan dari Madura United. Termasuk Ahmad Rosyadi juga, ini sudah kita bahas, teman-teman, bagaimana kestabilan untuk bermain bagi Madura United naik turun, dan di sektor kiri ada Koko Ari. Nah, secara overall, ketidakbagusan terhadap sisi defensif
dari Madura ini menjadi problematika bagi Madura saat melawan Arema FC. Nah, kita bergeser dari 4 pemain belakang di sektor tengah, Jordi Wehrman sama Muhammad Ilhamsah. Semakin menyerang Madura United itu acap kali berubah shape-nya. Kadang shape ATK-nya itu berubah menjadi 2-3-5. Dua pemain, Ahmad Rosyadi Pedro sebagai center back, kemudian Koko Arif fullback kiri, kemudian fullback kanan Ibrahim Sanjaya agak naik ke depan, kemudian sebagai holding ada Ilhamsah. Nah, Jordi Wehrman ia bergerak ke depan bersama dengan Iran Junior. Nah, mengapit lulinya Maxwell dan Andi Irfan. Nah, jadi ya dengan 5 pemain yang dibuat oleh pelatih Madura pada fase attacking, teman-teman, peran dari Ilhamsah ini nggak hidup untuk bisa menciptakan koneksi. Akhirnya apa? Iran Junior ataupun terkhusus Jordi Wehrman ketika dia sudah bergerak ke depan, dia mundur lagi. Untuk apa? Untuk mengalirkan bola, mendistribusikan bola karena Ilhamsah. Nah, ini memang bukan kali pertama kita mengatakan bagaimana lemahnya lini tengah yang dimiliki oleh Madura United musim ini, khususnya pada saat hilangnya Hugo Gomez, Francisco Rivera, itu memang memberikan nilai rasa ya terhadap dimensi lini tengah dari Madura United, sehingga Madura United pun ketika kita bicara bukan hanya tampil di Liga 1 Indonesia, teman-teman, di level Asia, permainan long pass, permainan diagonal dari sektor belakang, bypass, itu opsi yang dilakukan oleh pelatih Madura juga, karena kreasi ya, kekuatan di lini tengah dari Madura United tidak oke. Kita pun harus fair, teman-teman. Jordi Wehrman, Ilhamsah termasuk Iran ada momennya bagus permainannya, teman-teman, di pertandingan-pertandingan tertentu, tetapi kekonsistenan itu nggak bisa didapatkan oleh pemain-pemain Madura United. Dan kita juga perlu menggarisbawahi ada jeda internasional nih. Nah, ketika Madura United sebelum jeda internasional menurut aku sudah oke lah ya permainannya, kemudian datang jeda internasional, kadang itu peak pemain yang sudah oke, tiba-tiba ya harus lagi dia tatan ulang untuk bisa kembali berada ke momen idealnya. Untuk di sektor depan ada Maxwell pun tidak begitu spesial aku lihat, teman-teman, dan di babak kedua dilakukan perubahan ya, lulinya sebagai pemain depan, kemudian Maxwell lebih banyak hybrid, lebih banyak melebar, dan Andi Irfan pun sayap kanan dari Madura United pun tidak spesial. Overall, jika kita bicara Madura United ini ya perbaiki dulu lah lini pertahanan sebelum ya sembari ya memperbaiki juga bagaimana menciptakan sebuah koneksi di sektor tengah. Ketika koneksi itu muncul bisa dibuat oleh sektor tengah untuk mengalirkan bola ke depan ini mudah. Nah, kadang kan karena kan Madura ini udah sampai middle third, daerah tengah, ke depan ini sulit Madura United, teman-teman. Oke, itulah dia untuk Madura United. Dan ya jika kita tanya apakah Madura United layak kalah, ya aku mengatakan layak kalah karena Arema FC. Kita masuk nih Arema FC. Arema FC bersama Coach Joel Corneli ini stylenya sebenarnya sudah kelihatan bagus, teman-teman, sejak Piala Presiden, beberapa pertandingan di Liga 1 Indonesia juga. Tetapi kadang Arema FC ini kadang ada kesalahan-kesalahan ataupun momentum yang mereka dapat tidak bisa mereka optimalisasikan sehingga kalah. Nah, pada saat menghadapi Madura United stylenya tetap sama. Ada satu momen ataupun beberapa momen lah ya, teman-teman, itu aliran permainan bola Arema 1-2 sentuhannya nyaman banget untuk kita saksikan, enak, enjoy untuk kita lihat, teman-teman. Dan ya ketika itu dilakukan oleh Arema FC menyulitkan kan bagaimana Madura United untuk bisa mengantisipasinya. Untuk sektor tengah ya Arema FC menang, teman-teman, nggak bisa diimbangi oleh pemain-pemain Madura United. Nah, salah satu yang membedakan memang Arema FC di musim ini pemain-pemain asingnya ya, pemain-pemain asing yang sempat diragukan ataupun pemain-pemain asing yang bisa memberikan kontribusi besar. Kita katakan saja di sektor posisi penjaga gawang ada Lucas Pregeri, kemudian ada Thales serta Choi. Nah, tandem ataupun kekuatan bertahan yang dimiliki oleh Arema di lini pertahanan ini salah satu key point untuk bisa membuat Arema FC ini bisa bertarung di Liga 1 Indonesia. Jika kita lihat, jika kita ulik mendalam, teman-teman, Thales ataupun Choi tidak main atau tidak bisa bersama-sama mereka tampil di atas lapangan, teman-teman, sedikit itu mengalami turbulensi terhadap permainan dari Arema FC. Nah, di pertandingan ini pun sebenarnya kebocoran terjadi di pertahanan dari Arema FC. Di saat misalnya gol pertama, di situ Iran Junior bisa membelah duo center back yang dimiliki oleh Arema FC yang ditempati Thales sama Choi. Nah, karena Iran ini posisinya sebagai
pemain nomor 10, ia kan memiliki pergerakan di antara lini tengah dan lini belakang dari Arema FC. Kan dia beredar di situ. Nah, kemudian dia melakukan pergerakan tanpa bola yang itu memang menyulitkan ya. Sangat cerdas pergerakan dari Iran Junior dan bisa menciptakan sebuah gol. Nah, jika bisa lebih bagus lagi Arema FC pertahanan untuk membaca, harusnya gol-gol yang didapat oleh Madura, gol pertama ataupun gol kedua, itu tidak terjadi teman-teman. Kesulitan itu jika kita lihat kan setelah gol pertama dari Madura sampai dengan gol kedua dari Madura teman-teman, solid banget tuh pertahanan dari Arema FC. Pergantian-pergantian khususnya di lini pertahanan di babak kedua yang dilakukan oleh Coach Joel Corneli mempengaruhi kekuatan sustainability yang dibuat oleh permainan Arema FC. Nah, lalu di sektor tengah pun hidup nih Arema FC teman-teman. Ada Pablo Guevara sebagai breaking dia ya, mampu memutus serangan yang dilakukan oleh lawan kala Madura melakukan yang namanya turnover, di support Arkan Fikri dan William Morera. William Morera di pertandingan ini menciptakan 3 assist dan dia memang sangat amat luar biasa teman-teman. Kemudian di sayap kanan ada Dendi, Dedek Setiawan, dan di depan Dalberto ini pun ya ketika diberi kesempatan memang dia ya jaranglah mengecewakan, dan sebaliknya ketika Charles Solokolingai bermain dari bangku cadangan malah lebih proper lah ya untuk beberapa bukan untuk beberapa kali, untuk dikala Charles Solokolingai memiliki masalah dari sisi finishing. Ketika dia dimainkan di babak pertama ataupun starting line up teman-teman, finishing yang dimiliki oleh Charles Solokolingai itu sering memiliki kendala besar terhadap Arema FC. Ketika efektivitasnya tidak dapat, merugikan Arema FC. Nah, kemudian dicadangkan Lokolingai di pertandingan ini, kemudian dimasukkan, itu kan memberikan energi lah ya, warna baru untuk bisa memantik energi terhadap semangat yang dimiliki oleh Arema FC. Salah satu bentuk penyerangan yang dilakukan oleh Arema FC yang aku suka teman-teman, bagaimana posisi sayap kanan yang ditempati oleh Dendi ataupun Dedek Setiawan masuk lebih ke dalam di koridor half space. Nah, kemudian fullback kanan, fullback kiri naik ke depan teman-teman. Artinya apa? Menciptakan overload di sektor kelebaran dimiliki oleh Arema FC. Ada di situ permainan posisi untuk mengikat fullback kanan, fullback kiri dari pemain-pemain Madura United. Nah, di pertandingan ini teraplikasi, termasuk juga di sektor tengah yang ditempati oleh Pablo Guevara, Arkan Fikri, dan William Morera. Pergerakan mobilitas yang sangat amat tinggi teman-teman, itu bisa menarik struktur bertahan yang dimiliki oleh Madura United. Ketika menarik struktur bertahan dari Madura United, ada ruang, ada space, dan itu bisa terokupansi. Jika kita lihat gol ketiga dan keempat dari Arema FC pun ya itu ada andil ya ketidakbagusan kroposnya lini pertahanan dari Madura. Gol ketiga Arema dari duel udara tidak bisa diantisipasi. Gol keempat ini lucu lagi ketika sangat mudahnya Charles Solokolingai menciptakan sebuah gol. Well done, selamat untuk Arema FC, semoga bisa konsisten dan Madura United bisa bangkit atas bagaimana ketidakstabilan permainan mereka. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.